Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas
bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Family dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di Jakarta, Jabodetabek, yang ada di Bekasi, Manado, Cibubur, wherever you are, sedang menyaksikan Sunday Service at home.
Saya percaya memasuki bulan Februari, bulan yang dikatakan bulan cinta, bulan Sinja, bulan Imlek ya. Tapi semuanya saya percaya tetap damai sejahtera walaupun masih online. Dan pastor mengingatkan bahwa di tengah masa-masa ini sangat butuh bantuan daripada jemaat untuk disiplin dalam menjaga diri, mengurangi untuk mobilitas dan menjauhi kerumunan, karena itu penting sekali. Dan tetap berdoa, Indonesia pasti lewat dari masa-masa kritis ini. So bulan ini kita sedang memasuki satu hal yang dahsyat, yaitu dalam 2 bulan ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar, mengenai value, nilai apa yang Grow Center dan juga GP Teguh Subroto boleh berikan kepada gereja ini. Dan saya percaya kita akan banyak belajar, banyak buat catatan dan saling discuss di Cool. Dan kita akan mulai hari ini dengan yaitu value yang pertama, yaitu God-centered. Bahwa gereja ini percaya bahwa Kristus adalah pusat di atas segalanya. He is the center of everything. Pastor Doni Novianus sebagai DNA Pastor yang akan membawakan firman Tuhan hari ini mengenai God-centered. Wah, excited banget. Saudara, minggu depan kita masih online. Dan saudara bisa mengikuti, ada 4 kali kebaktian di bawah ini ditulis di growcenter.online. Tapi juga akan dipasang di YouTube channel daripada Grow Center Church. Wherever, whatever yang saudara pilih, tapi make sure saudara ikut dalam kebaktian online. Ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan, connect. Dan juga bagi anak-anak saudara, jangan lupa jam 1 siang ini akan ada YouTube dan juga Zoom daripada Grow Children. Ada di bawah ini WA-nya. Saudara daftar cepat-cepat dan ikuti supaya anak saudara tidak kehilangan berkat. Dan dalam masa-masa online ini mereka juga mengalami zaman Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya kita terus harus berdoa. Generation House of Prayer, rumah doa daripada Grow Center, ada setiap hari Selasa sampai Sabtu. Yaitu Selasa, Kamis, Sabtu jam 10.30 dan Rabu, Jumat jam 6 pagi. Excited banget, saya banyak bergabung dengan rumah doa dan kita dikuatkan dengan luar biasa. Haleluya. Dan hari ini untuk kedua kalinya, Yes. rencana pemberkatan pernikahan dari Samuel Andri Krishna Apintor dan Fanya Luisa, serta Jordi Pekerti dan Benaria Sonata, yang akan direncanakan pada tanggal 20 Februari 2021 hari Sabtu. Dan bila ada saudara yang berkeberatan bisa di email melalui gc.office@growcenter.church. Dan hari ini pula kami umumkan bahwa KOM 200 dimulai hari ini. Ya, Please join. ayo join jam 1 siang setiap hari Minggu untuk KOM 200. Sedangkan KOM 100 akan dimulai pada tanggal 16 Februari setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa, ayo kita belajar supaya kita makin mengerti firman Tuhan, semakin dalam mengerti tentang Tuhan. Dan juga kami umumkan BPN, bimbingan pranikah, yang akan juga dilaksanakan setiap hari Rabu mulai tanggal 10 Februari tanggal jam 7 malam ya. Ayo join bagi pasangan yang mau menikah atau yang mau diteguhkan, bahkan yang sudah menikah, yang dulu belum diajarkan dan mau lebih belajar tentang hubungan suami istri, mengerti satu dengan yang lain. Ayo join, hubungi nomor yang ada di layar saat ini ya. Jangan lupa, mari ikut sama-sama kegiatan yang ada di Grow Center. Dan saudara, tidak boleh seorang pun sendirian juga, karena firman Tuhan berkata lebih baik berdua daripada seorang diri. Sebab itu berkumpullah menjadi dalam komunitas yang disebut dengan Community of Love dalam Grow Center Church. Dan saudara bisa ikuti Cool online, ada nomor di bawah ini, saudara bisa tanya dimanapun, kapanpun, dari Selasa sampai Sabtu ada. Saudara bisa pilih dan bergabung dengan Cool online yang ada. Saudara harus punya teman-teman curhat, teman bisa berdoa, nyembah sama-sama. Dan saya mengingatkan saudara, mulai selama bulan Februari ini kita akan masuki yang disebut the month of best seed, atau bulan mengenai benih yang terbaik. Setiap tahun kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Tapi saya percaya seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa persembahan sulung adalah mengenai yang pertama dan yang terbaik. Saya percaya nilainya yang terbaik, saudara yang tahu. Saudara berdoa dan saudara bisa berikan selama bulan ini. Mulai daripada minggu ini nanti pastor akan doakan, sebelum doa berkat kita akan memberi sama-sama. Saya akan menabur sama-sama untuk persembahan the best seed tahun 2021 ini. Dan saya percaya biarlah persembahan kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bergabung dengan Grow Warriors dan nanti ikut menyembah sama-sama dengan Grow
yang ada bersama dengan saudara. Ya, ada sebelum kamu kita berdoa, ada satu yang ditambahkan. Ya, setiap informasi yang mau ditanyakan bisa ke gc.office@growcenter.church atau menghubungi via WA yang ada, ya. Yes. Mari angkat tangan saudara mulai berdoa. Kira basandara labaka. Hora baba Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu gak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di bulan yang baru Tuhan, di tahun ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau lepaskan berkat bersama-sama Tuhan atas bulan ini. Kami mau berkatakan, oh Tuhan, ada berkat-Mu berlimpah-limpah untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Bapak, kami berdoa hari ini dimanapun anak-anak beribadah walaupun secara daring Tuhan. Kami berdoa lawakan-Mu terjadi Tuhan. Kasih-Mu melawat jiwa-jiwa. Kasih-Mu melawat jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan shalom atas rumah-rumah. Shalom atas rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau berdoa buat setiap pemimpin rohani kami. Terima kasih untuk mereka yang terus berjaga-jaga dengan doa-doa mereka buat setiap kami. Kami berkati hamba-Mu, gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko Nyotoro Harjo bersama Ibu Hermin, keluarga besar hamba-Mu, keempat wakil gembala Tuhan. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan keselamatan, kami perkatakan damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami, lead pastor kami, Pastor Andi Cokro, juga Ibu Lia Cokro, anak-anak keluarga besar hamba-Mu. Tuhan, kami perkatakan perlindungan Tuhan sempurna. Kami mau bilang Tuhan, terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas keluarga hamba-Mu, atas gereja ini, atas Grow Center di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pastor Timi, Pastor Doni, Tuhan, Pastor Monti dan keluarga besar hamba-hamba-Mu. Bersama setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan, semua leaders yang ada di gereja ini, kami percaya kasih-Mu terus menyertai kami, kasih-Mu terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati GC Manado Tuhan, GC Bekasi Tuhan. Kami percaya hari-hari ini setiap kami akan berlari-lari menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat tangan kami mau lepaskan berkat atas bangsa kami tercinta. Kami mau bilang shalom atas Indonesia, shalom atas Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ada keselamatan, ada pemulihan sempurna atas bangsa kami Tuhan. Bebas dari pandemi, bebas dari krisis ekonomi. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan, pemerintahan kami ada dalam tangan Tuhan. Dari pusat sampai ke desa-desa, dari Pak Presiden Tuhan, semua aparat yang ada di bangsa kami percaya, kami mau katakan mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih sampai kami melihat Indonesia pulih, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Haleluya, welcome to the first Sunday di bulan Februari. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan mari kita menyembah, muji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Thank you Jesus. Here we go. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, here we go, let's sing it out. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara, let's lift up our hands together and let's sing it out in faith. Come on, sing it with me. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, Kau batuku, Kaulah segalanya. Hatiku percaya, oh Kaulah kuatku, Kau batuku, Kaulah segalanya. Hatiku percaya, oh Kaulah kuatku, Kau batuku, Kaulah segalanya. Hatiku percaya, oh Kaulah kuatku, Kau batuku, oh Kaulah segalanya. Hatiku percaya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, just give him a shout of praise. Hallelujah. Sesulit apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, kami mau terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir saat kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Panggil dia Yesus, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Sama-sama satukan hati kita semua. Let's go deeper, let's dig deeper. Biarlah di hari-hari ini terus kita bersandar hanya kepada Tuhan. Terus kita hanya percaya kepada Tuhan. 'Cause He is all we need. He is all we need. Come on, Growth Center, let's sing it out. You're all I want. Center nyanyikan. You're all I want, and you're all I've ever needed, and you're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Bersama-sama kita angkat tangan nyanyikan. You're all I want, only you, Jesus. And you're all I've ever needed, and you're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. Worship Jesus. Oh, we need you, God. Oh, kami cuma butuh Engkau, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya hadirat-Mu. Come on, let's sing it out, Growth Center. Sembah Tuhan, sama-sama terus kita nyatakan buat Tuhan, hanya Tuhan yang kami rindukan, hanya Tuhan yang kita rindukan. Come on. You're all we need, you're all we need, Jesus. Come on, sing it out. You're all I want. You're all I want. Jesus, and you're all I've ever needed, and you're all I want. Help me know you are near. Sekali lagi Growth Center nyanyikan. And you're all I want. Dengan segenap hati we sing it out. And you're all I've ever needed, and you're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Hora pakayara labashandara labatakayara labashandara labakayara. Oh Tuhan, kami terus mau merasakan hadirat-Mu yang lebih lagi. Hadirat-Mu, hadirat daripada kasih Tuhan di setiap ruang tamu, setiap kendaraan, setiap depan gadget yang ada. Ayo kita mau minta sungguh-sungguh, karena Tuhan katakan waktu Engkau akan menyambut tubuh dan darahku, biarlah itu menjadi peringatan akan aku. Kita akan mengingat betapa baiknya Tuhan, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Mungkin kau belum bisa lihat, tapi Tuhan mau engkau mengalami kebaikan itu. Mengecap, baru engkau bisa melihatnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
para suami, para kepala keluarga, Anda persiapkan saat ini, bagikan roti dan anggur. Kita akan menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam bentuk roti dan anggur. Setiap kali kita mengenang perjamuan kudus, kita selalu dihimbau untuk dengan hati yang bersih, hati yang murni, untuk sungguh-sungguh mengingat kebaikan Tuhan. Kalau engkau sedang butuh untuk mengingat kembali betapa baiknya Tuhan, dalam perjamuan ini, Pastor percaya engkau akan dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini? Kami orang berdosa, tapi Engkau menjadikan upah dosa yang tadinya maut menjadi kehidupan karena Engkau mati bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang luar biasa, kasih yang melebihi setiap apa yang kami bisa pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar lewat perjamuan ini, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kasih yang baru terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Mari sambil angkat kedua tangan saudara saat ini, mulai mengucap syukur. Saya rasakan akan ada urapan ucapan syukur di bulan Februari ini. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan puji-pujian. Saya percaya inilah waktunya. Masuki Februari dengan ucapan syukur. Aku berdoa, mari berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kiralaba kayaralaba shandaralaba. Bapa, tambahkan ucapan syukur dalam doa kami. Tambahkan ucapan syukur dalam penyembahan kami. Ada kuasa di dalam thanksgiving, dalam pengucapan syukur kami. Pagi, siang, malam, dimanapun kami sedang mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Yang terikat terlepas dalam nama Yesus. Yang berbeban berat angkat Tuhan. Ada roh bunuh diri, Engkau sendiri yang mengangkatnya. Ganti dengan roh kehidupan, roh iman yang teguh, roh yang percaya akan kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, walaupun kami tidak mengerti, kami memutuskan untuk berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi Pastor Doni ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau belajar mengenai Engkau. Thank you Jesus for everything. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Huria kata karalaba syakaralaba takaralaba syantaralaba ralaba. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya bahwa setiap pujian yang penyembahan yang kami naikkan Tuhan, di situ Engkau hadir. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami semua. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Grow Center Family. Dimanapun saudara berada hari-hari ini, tidak terasa kita sudah berada di bulan Februari di tahun 2021. Dan saudara, selama 2 bulan ini saudara, sebagai keluarga besar Grow Center, kita akan sama-sama saudara belajar tentang value yang keluarga ini kita percayai dan akan kita hidupi, yaitu GC 7.0 saudara. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara dari nilai atau value yang pertama yang ada di Grow Center Family ini, yaitu tentang God Center. Saudara, gereja ini percaya bahwa Tuhan itu adalah pusat dari segala kehidupan kita. God Center saudara berbicara mengenai bahwa Tuhanlah yang pertama dan terutama di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Kita harus belajar saudara menjadikan Tuhan itu pusat dari segala perhatian di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah saudara yang menjadi saudara raja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita sudah terus pelajari berulang-ulang saudara tentang value ini, di mana Tuhan saudara itu adalah harusnya menjadi pusat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, kita juga meyakini bahwa kita tidak akan pernah saudara menjadikan Tuhan itu yang pertama dan terutama di dalam kehidupan saudara dan saya saudara, sampai kita jatuh cinta saudara kepada Dia yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan saudara, di masa pandemik ini saudara, di masa-masa yang tidak menentu ini saudara, di masa-masa yang saya tahu hari-hari ini bukan masa-masa yang mudah. Tapi saudara, di masa-masa di mana kita banyak di rumah, di mana saudara masa-masa ini kita banyak waktu saudara untuk merenungkan kembali saudara kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara, ada perenungan, ada beberapa pertanyaan yang saya coba tanyakan terhadap diri saya. Apakah ketika kita di masa-masa yang tidak menentu ini, apakah saya ketika di masa-masa saudara yang tidak pasti ini, tidak mudah ini, pertanyaan pertama saudara yang saya tanyakan kepada diri saya adalah, apakah saya masih jatuh cinta pada Tuhan? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau saya masih jatuh cinta sama Tuhan, seberapa besar saudara cinta saya atau kasih saya kepada Tuhan saudara? Saudara, kalau mau jujur, di masa-masa pandemik ini, di masa-masa yang tidak mudah ini saudara, bukankah untuk tetap mencintai Tuhan itu bukan hal yang mudah saudara? Kalau keadaan kita baik-baik saudara ya, kalau keadaan kita mungkin diberkati Tuhan, mudah buat kita saudara untuk mencintai Tuhan. Tapi saya tahu saudara, saya banyak mendengar hari-hari ini, banyak saudara mungkin yang hari-hari ini saudara, di tengah masa pandemik ini, saudara mengalami masalah dan tekanan dalam kehidupanmu. Mungkin juga ada beberapa saudara yang hari-hari ini saudara kehilangan saudara hal yang berharga dalam hidupmu. Mungkin orang tuamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin jabatanmu saudara. Mungkin hari-hari ini saudara rasanya itu hilang dalam kehidupanmu. Dan saya secara pribadi saudara tahu, tidak mudah saudara untuk tetap mengasihi Tuhan dalam situasi yang tidak menentu dan tidak mudah bagi kita semua saudara. Saya kasih sebuah perenungan, sebuah contoh begini. Mudah bagi seorang pria saudara mencintai seorang wanita yang masih dalam keadaan baik. Dia cantik, sehat, mungkin wanita karir saudara. Tapi saudara, mungkin dengan seiringnya waktu saudara belajar
untuk terus mencintai wanita ini, saudara. Mungkin saudara menikah, saudara ya, dan saudara mendapati di tengah perjalanan saudara, kehidupan saudara dengan wanita ini, tiba-tiba mungkin wanita yang hidup bersama dengan saudara mungkin jadi jatuh sakit, mungkin mengalami kecelakaan lalu cacat saudara, dan mengalami hal-hal yang tidak saudara inginkan. Pertanyaannya adalah, tidak mudah bukan untuk kita tetap mencintai seorang wanita yang mungkin keadaannya berbeda atau berubah. Ataupun juga bagi seorang wanita, mudah sekali bagi seorang wanita mencintai seorang pria ketika pria itu dalam keadaan baik. Dia punya pekerjaan yang baik, dia punya jabatan yang baik saudara. Tapi ketika saudara, pria ini kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, apakah kita bisa tetap mencintai dia sama seperti ketika dia punya pekerjaan? Tentu tidak mudah. Di hari-hari pandemik ini saudara, begitu banyak keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang bercerai karena masalah ekonomi. Demikian pula saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini saudara, saya tahu tidak mudah bagi kita untuk tetap kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita saudara. Bahkan saya banyak mendengar saudara, dulu yang biasa kita ibadah saudara, sama-sama betul saudara, ibadah saudara di tempat ibadah di gereja. Tiba-tiba saudara, karena pandemik ini teman-teman kita saudara hanya bisa melihat layar daripada monitor saja. Kita bisa hanya melihat layar daripada handphone saja. Dan saudara, saya begitu banyak mendengar, banyak saudara mungkin bosan ibadah itu saudara. Rasanya ibadah itu kurang nendang mungkin saudara ya. Rasanya kurang merasakan hadirat Tuhan saudara. Pertanyaannya saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin saudara, kita sudah kehilangan saudara cinta kita sama Tuhan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara, kita sudah kehilangan saudara kasih kita sama Tuhan saudara. Karena yang saya tahu saudara, kalau saudara tetap mengasihi Tuhan, saudara mau ibadah saudara di gereja, saudara ibadah di rumah, saudara ibadah bersama-sama, atau saudara ibadah saudara hanya melihat layar saja. Kalau hatimu saudara jatuh cinta sama Tuhan, maka saya percaya saudara, cara nyembah kita akan tetap sama saudara. Cara kita mendengarkan firman Tuhan tetap sama saudara. Saya teringat saudara bagaimana ketika saudara saya pacaran saudara dengan istri saya, Sasa saudara. Waktu itu ketika kami pacaran, saya sedang kuliah saudara, sekolah Alkitab di sekolah di mana gereja kita punya sekolah Alkitab saudara. Dan posisinya waktu itu saudara, saya sekolah Alkitab, tapi juga saya dalam keadaan direhabilitasi narkoba. Jadi saudara bayangkan, karena saya berada di rehabilitasi narkoba, dan waktu itu saudara, saya sedang sekolah dan saya sedang pacaran dengan istri saya sekarang Sasa. Waktu itu saya tidak bisa dalam keadaan bebas saudara. Saya saudara tidak bisa pergi keluar untuk bertemu dia sebebas saya mau. Saya juga gak bisa telepon saudara semau saya, sebebas saya untuk telepon dia. Karena di rehab saudara, saya waktu itu saudara tidak punya handphone saudara. Jangankan handphone, pegang uang pun saudara di rehabilitasi narkoba itu tidak boleh. Tapi saudara, karena saya jatuh cinta sama istri saya Sasa, saudara tahu, saya akan lakukan berbagai cara saudara. Untuk apa? Untuk mencoba saudara terus berkomunikasi dengan dia. Saya ingat saudara, sekolah itu waktunya kalau nggak salah jam 8 sampai jam 1. Saya akan coba saudara nulis saudara note saudara di kertas. Bahkan saya akan coba lakukan berbagai cara saudara. Pinjam telepon hanya untuk apa? Saya untuk dengar saudara suara saudara kekasih saya, yaitu istri saya Sasa sekarang. Dan saudara, saya juga percaya dengan saudara dan saya.
Kalau hari-hari ini saudara hatimu tetap jatuh cinta sama Tuhan, hatimu tetap saudara memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan saudara, maka saya percaya saudara, meskipun saudara dan saya kita hanya beribadah lewat melihat laptop, melihat televisi saudara, saudara tidak kumpul sama-sama, tapi saudara dan saya kita akan merasakan hadirat Tuhan yang sama. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun saudara. Saudara jangan dibatasi oleh cara dan metode saudara. Pada waktu zaman saya saudara dulu pacaran dengan istri saya saudara, handphone itu saudara tidak ada FaceTime saudara. Bahkan zaman itu saudara handphone belum ada kameranya saudara. Cara saudara dan metode itu selalu berubah, betul saudara, sesuai dengan zaman dan generasi saudara. Mungkin hari ini kalau saudara pacaran gak ada lagi yang cuma telepon, nulis surat saudara. Kenapa? Hari ini orang saudara akan mulai FaceTime saudara. Halo, kamu di mana? Langsung bisa tatapan muka. Waktu zaman itu saya nggak ada saudara. Tapi saudara, cinta itu tidak akan dibatasi oleh cara dan metode. Saudara, hari ini cara dan metode mungkin beribadah kita jadi berubah saudara. Dulu saudara kita bisa muji Tuhan sama-sama di satu ruangan saudara. Kita bisa nyembah Tuhan saudara. Kita bisa merasakan saudara bagaimana melihat orang di kiri kanan kita sama-sama menyembah Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara kita hanya berada dan melihat satu kotak saja saudara dari monitor. Tapi saudara kalau hatimu dipenuhi oleh kasih Tuhan, hatimu saudara dipenuhi cinta Tuhan, metodenya caranya mungkin berubah, tapi esensinya hatimu tetap melekat sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saudara, saya sungguh-sungguh saudara ditaruh Tuhan tentang satu ayat firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua saudara, ayat yang pertama saudara sampai ayat yang ke-7. Saudara tahu tentu bahwa Wahyu pasal yang kedua saudara ini berbicara surat Yohanes saudara kepada jemaat di Efesus. Saya akan bacakan Wahyu 2 pasal yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau tidak mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, ayat 4 saudara perhatikan. Namun demikian, aku Tuhan, A-nya huruf besar, mencela engkau. Karena apa? Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Saudara, dari ayat ini kita melihat saudara bahwa Tuhan berbicara kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah saudara jemaat yang luar biasa. Kalau saudara baca ayat yang kedua dikatakan saudara, pekerjaan mereka itu luar biasa. Mereka berjerih payah saudara. Mereka bertekun di dalam Tuhan saudara. Mereka benar-benar saudara orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saudara dalam pekerjaan melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ayat yang keempat saudara dikatakan, namun demikian aku Tuhan mencela engkau. Kenapa saudara? Meskipun mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa, mereka bertekun saudara, mereka berjerih
lelah saudara. Tapi Tuhan mencela mereka karena dalam ayat 4 dikatakan begini. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, dari ayat ini saya merenungkan. Saudara, kita boleh melakukan pekerjaan pelayanan, memuji menyembah Tuhan. Saudara boleh baca firman Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan katakan saudara, jikalau kita kehilangan saudara, meninggalkan kasih yang semula, maka Tuhan itu tidak menyukai itu. Dan dari ayat 4 ini saudara, kita renungkan saudara. Ternyata saudara, kenapa saudara kita bisa kehilangan kasih yang semula? Karena ayat 4 dikatakan begini. Aku mencela engkau karena apa? Engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Jadi ayat ini ditulis saudara, bukan aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih-Mu yang semula. Enggak. Alkitab menulis begini, engkau telah meninggalkan. Jadi saudara harus menyadari begini, kasih Tuhan di dalam diri kita itu sempurna. Amin saudara. Dia adalah Allah saudara, yang tidak hanya mau saudara untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya saja. Tapi Tuhan adalah Allah saudara yang ingin berjalan dalam kehidupan kita bersama-sama tiap hari saudara. Kasih Tuhan itu saudara tidak pernah luntur dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu saudara tidak pernah berkurang dalam hidup kita saudara. Tetapi kenapa saudara kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan? Bukan karena kasih Tuhan itu lari dalam kehidupan kita. Bukan karena kasih Tuhan itu mulai berkurang dalam kehidupan kita. Atau kasih itu tiba-tiba saudara menghilang entah kemana. Tidak, kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu sempurna adanya. Amin. Tetapi kenapa kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan katakan begini, karena engkau telah meninggalkan saudara. Jadi saudara, kasih itu sebetulnya bukan hilang. Kasih itu tetap ada. Tetapi karena kita mulai meninggalkan, maka apa yang terjadi saudara? Kasih itu mulai hilang. Jadi saudara, kalau kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita, misalnya di sini, kita mulai berjalan menjauh. Kita mulai berjalan menjauh dari kasih Tuhan. Mungkin saudara kita berjalan menjauh dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa? Karena mungkin masalah yang saudara hadapi. Mungkin saudara mengalami tekanan. Mungkin saudara mulai mengalami kejenuhan dalam hidupmu. Sehingga apa saudara? Sehingga saudara mulai perlahan, tapi pasti tanpa saudara dan saya sadari, kita mulai menjauh dan meninggalkan kasih yang mula-mula. Sehingga apa? Tiba-tiba kita sadar saudara, kasih yang mula-mula dalam hidup kita mulai hilang. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga saudara waktu ibadah, saudara hanya melihat layar, saudara mulai ibadah cool, saudara hanya mulai via Zoom, saudara mulai bosan saudara. Saudara mulai beralasan, aku nih gak biasa ibadah via Zoom, gak enak, gak asik. Ibadah kayaknya kalau cuman via laptop, lihat TV, kayaknya hadirat Tuhannya gak sama dengan kalau kita ibadah di gereja. Kayaknya kurang ngangkat, kayaknya kurang merinding saudara. Apapun alasan saudara, saudara boleh perkatakan alasan apapun itu, tapi saudara sesungguhnya, saudara maaf saya harus katakan, mungkin kita saudara telah kehilangan kasih yang semula kepada Tuhan saudara. Sehingga waktu kita mulai terbatas saudara, ibadah kita tidak sama dengan seperti yang dulu saudara. Kita mulai tidak bisa merasakan hal yang sama. Karena apa? Tanpa sadar kita mulai meninggalkan kasih yang semula. Oleh karena itu saudara, ayat yang kelima, sebab itu dikatakan firman Tuhan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lalu Alkitab menulis begini, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Alkitab saudara tidak bilang gini, kalau kasih yang mula-mula itu ditulis begini, karena engkau telah kehilangan kasih yang semula. Kalau hilang, maka apa?
Kita harus cari, betul saudara? Tapi saudara, ayat ini bukan menulis kasih Tuhan hilang saudara, tapi kita meninggalkan kasih yang semula. Oleh karena itu, karena kita meninggalkan saudara, kita menjauh dari kasih yang semula, yang menyebabkan kita kehilangan kasih. Jadi kehilangan kasih yang semula-mula itu adalah akibat dari kita meninggalkan kasih yang semula. Maka Alkitab menulis saudara, Alkitab tidak menulis bertobatlah dan cari lagi kasih yang semula, enggak. Tapi Alkitab menulis begini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya apa saudara? Kalau engkau meninggalkan kasih yang semula, maka bukan kau harus mencari kasih yang semula, tapi kau kembali kepada kasih yang semula. Bagaimana cara kamu kembali? Firman Tuhan dengan jelas menulis saudara, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi di sini saudara, firman Tuhan katakan saudara, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Untuk saudara kembali kepada kasih yang semula, itu bukan tugas Tuhan untuk membawa kasih yang semula ke dalam hidupmu. Karena kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya tidak pernah hilang. Tapi karena kita yang menjauh dari kasih yang semula, harus usaha saudara untuk kembali kepada kasih yang semula. Dengan cara apa? Dengan cara saudara kembali melakukan apa yang semula engkau lakukan. Amin. Jika saudara hari-hari ini saudara di tengah saudara situasi yang sulit, di tengah hari-hari ini mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mulai kembali saudara, lakukan kembali apa yang saudara lakukan. Saya tahu saudara, mungkin waktu kamu ekonomimu hari ini sedang sulit, boro-boro saudara mau baca firman Tuhan, saudara terus pikir saudara bagaimana saudara bisa keluar dari ekonomimu yang hancur. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami sakit, penyakit. Mungkin hari-hari ini ada saudara yang sedang bingung tentang masa depanmu, kau terus pikirkan masa depan. Tapi saudara, hari ini firman Tuhan katakan saudara, mulai kembali lakukan saudara apa yang saudara dan saya dulu lakukan. Saudara ingat bagaimana ketika saudara pertama kali saudara kenal Tuhan, pertama kali saudara jatuh cinta sama Tuhan, pertama kali saudara mengalami kasih yang semula saudara. Saudara ingat, saudara dengar firman Tuhan, siapa aja yang khotbah saudara diberkati. Saudara capek-capek, tubuhmu sangat capek, saudara mungkin saudara lagi dalam keadaan lemah. Saudara buka Alkitab, saudara baca firman Tuhan. Saudara mulai kembali bangun manusia roh saudara. Saudara mungkin mulai berdoa, saudara bahasa roh, saudara mulai nyembah Tuhan. Saudara siapkan waktu khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara dengan beriringnya saudara waktu, saudara mungkin udah 5 tahun jadi anak Tuhan, 10 tahun saudara mengikut Tuhan, 15 tahun, 20 tahun. Apakah saudara masih sama melakukan hal yang seperti itu? Kalau enggak saudara, mari kita kembali lakukan itu saudara. Kalau saudara hari-hari ini, maaf saudara, saya harus katakan saudara ini. Kalau hari-hari ini saudara mengalami boring, saudara beribadah karena hanya melihat layar. Itu bukan salah layar yang di depan saudara. Itu bukan salah Tuhan saudara. Tapi kita harus mengkoreksi diri kita. Mungkin kita saudara kehilangan cinta itu saudara. Mungkin kita kehilangan kasih yang mula-mula. Jika engkau sedang mengalami itu saudara, kembali saudara. Cari Tuhan saudara. Saya suka sekali dengan khotbah Pastor Fandi saudara minggu lalu. Kejar Tuhan saudara. Kejar Tuhan bukan berarti saudara Tuhan suka main petak umpet, Tuhan harus suka lari-lari. Enggak saudara, kamu harus kejar Tuhan. Kenapa? Karena sering kali saudara kita berlari menjauh dari Tuhan saudara. Dan kita harus kembali saudara untuk mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jika hari-hari ini kau sedang kehilangan kasihmu yang semula, hari-hari ini saudara, engkau mungkin beribadah saudara, engkau lihat saudara hanya layar monitor, engkau saudara enggak rasakan apa-apa, engkau enggak bisa rasakan hadirat Tuhan.
Dulu saudara waktu di gereja dengan mudahnya engkau angkat tangan menangis saudara. Sekarang saudara sudah tidak bisa lagi saudara merasakan itu saudara. Hari ini waktunya Tuhan akan membawa kembali saudara untuk mendekat kepada Dia. Maukah engkau hari ini saudara menjadikan Tuhan kembali pusat dari kehidupan kita? Maukah saudara dan saya hari ini menjadikan kembali Tuhan yang pertama dan utama saudara dalam kehidupan saudara dan saya? Ini waktunya saudara. Di awal tahun 2021 kita kembali kepada kasih yang semula itu. Dan hari ini jika ada saudara yang mungkin merasa bahwa engkau jauh dari Tuhan, engkau kehilangan kasih yang mula-mula dalam hidup, bolehkah dengan segala kerendahan hati saudara taruh tangan kananmu di dadamu, dan hari ini izinkan Tuhan untuk menjamah kehidupan saudara dan saya sekali lagi. Tuhan, hari-hari ini Tuhan, aku tahu bukan hari-hari yang mudah, dan seringkali Tuhan dalam setiap masalah dan kesulitan kami menjauh dari Engkau. Dan biarlah hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu yang semula. Penuhi kami Tuhan, penuhi Tuhan kami dengan kasih-Mu. Bawa kami hari-hari ini, tarik kami Tuhan hari-hari ini untuk apa? Untuk mendekat kembali kepadamu Tuhan. Sehingga terus Tuhan kami menjadikan Engkau Tuhan kembali pusat dari kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan menjadi yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa terus Tuhan berjalan dengan Engkau dari hari ke hari, melewati setiap masalah kami, melewati setiap persoalan kami, melewati setiap apapun yang hari-hari ini kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Wow, thank you so much Pastor Doni untuk pelajaran pertama dalam God Centered, bahwa kita harus punya kasih yang mula-mula. Itulah yang penting banget. Jangan kehilangan kasih mula-mula dalam masa pandemi ini, jemaat yang dikasih. Biarlah keadaan apapun, saya tahu it's challenging, tapi jangan pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Lakukan dulu yang pernah kamu lakukan lagi sekarang ini. Thank you Pastor Doni, appreciate buat hal yang luar biasa yang diberikan buat kita masuki bulan value ini. Nah, minggu depan kita akan masuki God's Church, nilai yang kedua daripada Growth Center, itu gerejanya Tuhan, tubuh Kristus, dan kita akan diberkati sungguh minggu depan. Nah saudara, hari ini saya ingin berdoa buat saudara yang akan memberikan persembahan best seed terbaik mulai minggu ini, minggu kedua, ketiga, dan terakhir selama bulan Februari ini kita akan berikan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya sudah transfer, baik saudara yang sudah transfer atau belum, mari berdoa sama-sama saat ini. Bapak, aku berdoa saat ini, kami persembahkan the best seed, benih kami yang terbaik tahun 2021. Kami tahu bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi kami mau menabur Tuhan. Kami akan memberikan Tuhan yang terbaik buat Tuhan, yang pertama dan yang terbaik. Terima kasih, kami masih diberi kesempatan. Walaupun seringkali kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi kami memberikan ini bukan karena untuk kembalinya, tetapi untuk honor you God, untuk menghormati Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, berkati yang berusaha, berkati Tuhan yang bekerja, berkati yang bersekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terus berdoa saat ini. Arahkan tangan saudara ke screen. Arahkan tangan saudara, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini. Dalam nama Yesus, papi yang COVID-nya positif segera sembuh. Ciciku terkena COVID, biar selalu mengandalkan Tuhan. Abang, tante, hasil swab pasti negatif. Kesembuhan dari TBC payudara sehingga tidak perlu dioperasi. Amin. Teman dapat kesembuhan sehingga bisa berdiri dan berjalan lagi, serta tangan kanannya kembali normal. Saat ini juga kami bersehati Tuhan, berdoa supaya kakak perempuanku bisa segera dapat keturunan. Oh Tuhan, bisa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik juga dari Tuhan.
Dan Tuhan berkati usaha saya yang baru dan bisa melunasi hutang dalam nama Yesus. Usaha baru juga berjalan dengan lancar dan semakin diteguhkan. Dan Tuhan berikan kreativitas dalam bekerja sehingga perpindahan ke tempat yang baru bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga bisa dapat pekerjaan baru ya Tuhan. Dan pekerjaan dilancarkan serta diberikan kesehatan yang baik. Dan adik bertobat dan berikan pekerjaan yang baru serta keluarganya dipulihkan. Keluarga dipulihkan, adik laki-lakiku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan inilah yang dijawab doanya dan bersaksi, terima kasih Tuhan, papaku sembuh dari COVID-19. Suami Cici sahabatku sudah sembuh dari COVID-19. Sudah bersama bergabung dengan bayinya. Terima kasih untuk usaha yang baru. Kakakku dipromosikan dan dapat kenaikan gaji. Papa selesai operasi, semua biaya cukup. Amin. Rumah laku terjual, hutang satu persatu terlunasi. Terima kasih untuk bangunan toko yang baru. Sudah Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Perlindungan atas orang-orang yang mau menghambat dan merusak. Mama sudah pulang ke rumah dari isolasi mandiri di rumah sakit. Terima kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sebelum doa berkat, Lia, pesan buat jemaat untuk selalu 5M. Masih 5M ya. Membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, pakai masker, mencuci tangan 20 detik, serta menjaga jarak. Jangan lupa supaya kita kembali pulih, Indonesia pulih. So happy February everybody. Nikmati bulan yang baru dan saya percaya kita akan tetap kuat dan sehat dan penuh integritas yang luar biasa. Angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Amen. Have a good Haleluya. Sunday. God bless Happy you. Good Sunday. God bless you. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan mari kita menyembah, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Thank you Jesus. Here we go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Here we go, let's sing it out. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara, let's lift up our hands together and let's sing it out in faith. Come on, sing it with me. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, Kau batuku, Kaulah segalanya.
hatiku percaya. Oh kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya, oh kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya, kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, just give him a shout of praise. Hallelujah.